kasih. Ya, kita lanjutkan kembali mengenai babysitter versus daycare. Nah, sekarang kita lanjutkan. Ini mungkin tips bagaimana mencari yang namanya, karena kita serahkan kembali lagi kebutuhannya masing-masing keluarga ya, untuk yang babysitter maupun yang daycare. Kira-kira tapi mencari, nggak semuanya juga yang namanya daycare juga bagus, nggak semuanya babysitter juga bagus. Tips-tipsnya itu seperti apa? Silakan, Ronald dulu. Saya kira sih ini soal preferensi aja ya, soal kenyamanan orang tua menitipkan anaknya. Iya. Pada saat bekerja, ya tuntutan itulah nggak bisa dihindari ya. Yang nyaman sama babysitter ya silahkan. Yang nyaman di daycare seperti saya dan Cipan silahkan. Yang labil seperti Pak Jarwo hancurkan. Nggak jelas maunya apa soalnya ya. Iya nggak jelas dia mau kemana. Cuman kalau misalnya mau mencari daycare ada sedikit yang bisa saya share ya. Mungkin Cici Panda nanti bisa membantu. Yang pertama adalah kos. Cari yang biayanya sesuai dengan kemampuan kita. Iya. Jangan jadi memberatkan juga, tapi juga jangan pelit sama anak. Ya, yang pertama kos, yang kedua adalah location. Jaraknya jangan terlalu jauh sama rumah. Iya. Karena perjalanan terlalu lama bikin anak stres. Juga reputation. Reputasi dari tempat si daycare itu bagus atau tidak. Ya, testimoni dari orang-orang yang pernah menitipkan anaknya di sana. Testimoni itu biasanya jujur. Kenapa? Karena mereka nggak di-endorse sama perusahaan itu. Ya. Kalau misalnya bagus dibilang bagus, komplain dibilang komplain. Gitu kan ya. Terus tanya juga sebelum menitipkan anak ke daycare. Karena ada beberapa daycare yang punya policy orang tua tidak bisa datang bebas. Ada yang seenaknya masuk, ambil lagi ntar sore. Iya. Tapi kan aman justru, walaupun orang tuanya nggak datang bebas kan ada polisi. Polisi Bukan itu kebijakan. Oh sorry. Itu kebijakan. Jadi tanya apakah ada open door policy buat orang tua untuk visit gitu Ya. kan ya, bebas keluar masuk. Terus bagaimana penanganannya kalau anak kita sakit, terus berapa rasio perbandingan guru atau si pengasuh dengan jumlahnya, jumlah si anaknya, ada berapa grup, dari mana saja, apakah open untuk semua etnik, ras, agama dan kebudayaan dan lain sebagainya. Terus latar belakang si guru, pengelolanya seperti apa kita berhak tahu. Ya. Tapi ngomong-ngomong Anda memberikan tips, tapi emang anak Anda pernah Anda bawa pakai babysitter atau Anda pakai daycare? Kalau istri saya tidak Bukan kalau, ini sekarang aja. Tidak. Hah? Tidak. Berarti anak Anda diasuh oleh istri saya. istri Anda tidak bekerja berarti kan? Memilih untuk tidak bekerja dan itu adalah pengorbanan Walaupun terbesar buat walaupun dia punya kesempatan untuk dia bekerja, Ya. tetapi dia lebih memilih untuk membesarkan anaknya. Betul. Berarti dia sangat berpikir lebih jauh lagi. Karena apa? Karena anak yang tanpa kasih sayang seorang ibu atau keduanya itu akan kehilangan yang namanya kasih sayang juga kepada yang lainnya. Betul. Nah, generasi bangsa itu memang harus dibuat seperti itu. Karena itu adalah nanti anaknya Ronald itu akan menjadi calon anak bangsa yang akan membawa harum nama bangsa Indonesia. Amin. Ya. Kalau Cipan ada tips lagi? Cuman satu sih tambahannya tadi, satu intuisi sih. Intuisi itu Itu maksudnya yang terakhir. Intuisi. Sorry, itu yang terakhir betul. intuisi karena- itu jadi seperti gimana? Kita sensing orang tua. Betul, iya. Itu kan feeling gitu kan, Feeling. ada perasaan di situ. Karena sebenarnya baik kita mau milih daycare atau milih babysitter, sebenarnya sebagai orang tua itu kita punya intuisi. Jadi kalau memang ada sense dari awal yang kayak udah kurang srek, Betul. mendingan udah nggak usah. Sama satu lagi yang mau saya tambahin. Tadi kan kita bilang, iya nih kalau ini potensinya di abuse. Kalau ngomongin soal abuse terhadap anak, bukan melulu anak harus dipukulin loh Pak. Iya. Tapi ketika anak di-neglect, dibiarkan sama babysitternya misalnya, ya dirawat, dikasih makan tapi dia cuma kasih makan, Iya. main dibiarkan sendiri, itu juga termasuk kekerasan. Jadi takutnya nih orang tua patokannya, selama anak saya nggak dipukulin mah biarin aja. Tapi kalau anak Anda dicuekin, itu juga termasuk kekerasan terhadap perkembangan psikologisnya. Nah berarti itu udah jelas. Yaitu sih pilihan daycare atau babysitter Ya, itu pilihan. Tergantung berarti kondisi. Dan kita nggak pernah bisa memaksakan itu sebuah pilihan. Tapi yang pasti mau kita daycare, mau kita babysitter. Yang paling penting menurut saya tetap adalah kehadiran orang tua. Nah, betul. Ya. Sentuhan, berbicara, satu level dengan beliau. Ini penting banget gitu. Jadi percuma bayar babysitter mahal, bayar daycare mahal,
anak juga nggak jadi apa-apa. Karena sama, daycare. Titipin, orang tuanya kerja, pulang malam dijemput. Misalkan. Ya. Misalkan. Tutuplah kalau daycare pulang malam Pak, anak Bapak dikunci di daycare sendirian. Kan di daycare-nya mungkin ada, daycare-nya di kota ya ini ya? Oke, orang tuanya sore. Sore, udah harus diambil anak Bapak. Dijemput, pulang ke rumah. Ya pulang ke rumah lah. Iya, jamnya jam berapa kira-kira? Pasti sekitar jam 7, jam 8. Nyampe rumah jam 7, jam 8. Artinya itu sudah jamnya anak untuk beristirahat juga. Ya udah suruh tidur di rumah, susah amat. Siapa? Nama saya Panda. Nyuruh anak untuk tidur. Kapan orang tua akhirnya bercengkrama sama anaknya? Simpelnya gitu sih, maksudnya mau babysitter, mau daycare, semua ada positif negatifnya. Ya. Artinya balik lagi ke orang tuanya. Iya. Tetap balik orang tua tetap harus punya peranan penting. Mau babysitter tetap harus ngontrol. Gak cuma juga, CCTV, ya. nggak hanya CCTV gitu. Kalau bisa malah setuju kayak Kang Ronald. Misalkan kalau memang istrinya Mau berkorban. mau berkorban untuk kelancaran mendidik anaknya, why not? Karena menurut saya salah satu keberhasilan bukan hanya karir. Betul. Ketika anak menjadi sesuatu dan berguna buat orang lain, itu udah berhasil sebagai sebuah keluarga. Ya. Kang Ronald, luar biasa saya. Terima kasih, Wendy juga hebat. Memang yang namanya kesuksesan orang tua adalah ketika dia menciptakan generasinya lebih baik lagi dibanding dengan dirinya sendiri. Itu namanya berarti bangsa itu juga menjadi naik juga derajatnya. Kalau Iya, aku Gali? sih sebenarnya kurang lebih setuju sama teman-teman semuanya karena memang sebetulnya terkembali lagi ke orang tua ya kebutuhannya seperti apa. Ada yang memang mungkin kebutuhannya sekedar menitipkan ke daycare karena bisa kerja 9 to 5. Tapi misalkan kalau orang tuanya yang pekerjaannya seperti kita ini jam-jamnya kan agak unpredictable gitu. Kadang pulang, kadang kerjanya sore sampai malam atau kadang pagi siang udah selesai gitu. Jadi mungkin lebih butuh babysitter. Terkembali lagi ke kebutuhan kita seperti apa dan memang tugas utama orang tua adalah untuk mengawasi terus nonstop 24 jam perkembangannya. Karena tetap perkembangan seorang anak itu 100% percayakan kepada orang lain. Tapi justru memang itu adalah tugas kita sebagai orang tua. jadi balik lagi ke orang tua. Kalau Meisya gimana? Ya, kembali lagi semuanya pada dasarnya semua orang tua menginginkan yang terbaik Oke. untuk anak-anaknya. Ya kan tidak ingin menyerahkan pengasuhan ketika kita tidak ada kepada orang yang salah atau pihak yang salah. Jadi semuanya pasti niatnya baik. Jadi nomor satu kalau aku tipsnya misalnya mau titip daycare coba cermati track record dari daycare tersebut. Apakah pengasuhannya sesuai dengan kita atau tidak. Ketika kita ingin hire babysitter coba lakukan wawancara. Dan kita minta waktu 3 bulan probation. Biasanya 3 bulan itu kita bisa melihat cepet kok. Nggak sampai 3 bulan, sebulan betul. aja Ya, kita udah sudah kelihatan, ya. bisa melihat insting, gunakan insting kita Ya. sebagai seorang ibu. Ini oke atau enggak. Jangan lupa juga periksa kesehatan. Jadi bawa ke rumah sakit atau ke dokter, Betul. jangan sampai dianya tersinggung kenapa saya diperiksa-periksa Bu. Tapi itu adalah standar buat aku. Supaya Di mana tidak terjadi buat anak-anak juga ya. benar. Dan yang ketiga juga kita kalau bisa brainstorming. Apa sih yang diinginkan oleh kita pengasuhan seperti apa untuk anak. Jadi sekali lagi yang namanya Kerjasama juga dengan si babysitter juga ya orang iya, tuanya. babysitter itu hanya membantu loh. Laksanakan Daycare ya, pun ha. juga hanya membantu. Jadi tugas mutlak anak itu akan menjadi apa itu bukan terhadap babysitter atau daycare tapi di tangan kita. Iya, betul. Ya. Sebelum ke Notulen, Pak Jarwo, jadi waktu dulu tuh yang Pak Jarwo juga pernah ya pakai babysitter, terus diperiksa juga ininya apa, kesehatannya. Justru babysitternya yang nggak mau. Karena ternyata Pak Jarwo banyak kena penyakit kelamin ya Pak ya waktu itu. Oke, Notulen, Kang Maman. Babysitter sudah lama kita kenal, banyak yang profesional, ada juga yang seperti kata Cipan tadi, tidak menjalankan tugas dengan baik, bahkan berlaku kriminal seperti yang beritanya dikutip di awal acara. Lalu bagaimana dengan daycare? Tempat penitipan anak memberikan layanan pembelajaran dan pengasuhan kepada anak usia 0 hingga 4 tahun yang terpaksa ditinggal orang tuanya karena bekerja atau halangan lainnya. Filsafat pendidikan di daycare dirumuskan menjadi tempa, yakni upaya mewujudkan kualitas fisik anak usia dini melalui upaya pemeliharaan kesehatan, peningkatan mutu gizi, olahraga secara teratur dan terukur serta aktivitas jasmani sehingga anak memiliki fisik yang kuat, lincah,
dan daya tahan serta disiplinnya tinggi dan juga menjalankan fungsi mengasah, mengasihi dan mengasuh. Mengenai baik buruk daycare, Kathleen McCartney pernah mengatakan, ini ahli pengasuhan anak yang menyarankan orang tua haruslah menyadari bahwa kualitas pengasuhan orang tua adalah faktor kunci perkembangan anak. Orang tua harus berkomitmen untuk menjadi orang tua yang baik dan mengawasi perkembangan anaknya sendiri. Apabila terpaksa memakai jasa penitipan anak, harus betul-betul melihat apakah tempat penitipan anak itu benar-benar baik. Penelitian di Universitas Harvard mengatakan bahwa daycare yang baik itu syaratnya adalah penitipan anak haruslah punya dokter anak. Rasio anak dengan guru 3:1. Harus mempunyai pembantu guru selain guru utama, dan yang penting guru dan pembantu guru harus terlatih untuk sering tersenyum, untuk berbicara dengan bayi dan menyediakan lingkungan yang aman bagi para bayi, termasuk mainan-mainan yang merangsang tumbuh kembang anak sesuai usianya. Poin kedua tadi kita temukan bahwa anak adalah anugerah sekaligus amanah. Jaga dan jadikan sebagai prioritas utama. Ditangani orang lain, dititipkan pada siapapun di tempat semewah apapun bisa saja. Tetapi tempat terindah tetap dalam pelukan ayah bunda. Babysitter bukan pengganti ibu. Daycare bukan pengganti orang tua dan rumah sendiri. Mereka hanya membantu. Jadi babysitter dan daycare hanya membantu, bukan pengganti orang tua. Terhadap anak, utamakan sentuhan kasih sayang dan perawatan daripada penitipan. Besarkan dengan kasih sayang, bukan dengan kasih uang. Iya, terima kasih Kang Maman. Semoga malam hari ini banyak manfaat yang kita dapatkan. Saksikan terus ILK hanya di Trans 7. Selamat malam, sampai jumpa. Little child, dry your crying eye. How can I explain the fear you feel inside? 'Cause you were born into this